Saya Muhammad Arira Fitra, saya Sekjen dari Federasi Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia, anggota dari Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Kita bergerak di bidang transportasi dan pelabuhan berada di Tanjung Priok, Koja, Lorong 20. Paling tidak dalam kesempatan ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu tidak jauh dari apa yang disampaikan kawan-kawan yang lainnya berkaitan dengan Deks Pidana Ketenagakerjaan ini kan sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak 1 Mei 2019 dideklarasikan sudah berproses. Kita berharap seluruh institusi dalam kesempatan ini dapat membuka diri bahwa dalam perjalanannya Deks Pidana Ketenagakerjaan ini belum berjalan maksimal. Tadi disampaikan bahwa bahkan kita mendapatkan penolakan. Kalau tadi disampaikan akan ada forum konsultasi, dulu ada yang namanya forum konseling. Jadi belum sampai kepada proses, konseling aja udah ditolak, Bang. Nah, jadi harapannya tidak lagi seperti itu di kemudian hari. Nah, yang kedua, ada hal penting juga yang harus dilihat oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan juga dari kepolisian. Kalau tadi di sektor perburuhan secara umum ada satu persoalan yang cukup serius di sektor transportasi, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jadi di sektor transportasi ini khususnya tracking begitu ya, kontainer trailer yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara itu, Bang, itu secara umum buruh-buruh sopir itu tidak diikutsertakan dalam Undang-Undang 13 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Mereka hubungan kerjanya itu kemitraan, Bang. Kemitraan itu tidak ada di dalam Undang-Undang 13 dan Cipta Kerja. Tapi seluruh perusahaan tracking yang ada di Jakarta Utara itu menerapkan sistem atau hubungan kerjanya dengan hubungan kerja kemitraan. Apa imbasnya? Ketika hubungan kerja itu hubungan kerja kemitraan, upahnya nggak jelas, Bang. Upahnya tidak menentu, tidak mengikuti upah minimum provinsi. Status kerjanya nggak jelas. Jaminan sosial, jaminan BPJS-nya, kesehatan ketenagakerjaan itu nggak ada. Kalau ada kecelakaan kerja itu ditanggung oleh buruh, sopir. Pengusahanya nggak mau tanggung jawab. Padahal sebelum dia membuka perusahaan tracking, mestinya dia sudah mengasuransikan transportasinya, kendaraannya, termasuk juga buruhnya. Tapi yang terjadi di lapangan, itu kalau terjadi kecelakaan, itu buruh yang menanggung. Sehingga konsekuensinya, buruh sopir banyak, kalau mereka mengalami trouble, kecelakaan, jual tanah, jual kebun, gadek rumah, untuk mengganti baik yang meninggal, yang luka, ataupun mengganti kendaraannya. Nah, itu persoalan-persoalan yang timbul, belum lagi persoalan pungli dan lain-lain. Nah, jadi saya berharap dengan adanya Deks Pidana Ketenagakerjaan, ada Kementerian Ketenagakerjaan di sini, ada satu sektor yang sampai pada hari ini itu statusnya nggak jelas. Saya atau kami mengatakan, karena kami di Serikat Buruh Transportasi Perjuangan Indonesia yang memang mengorganisir transportasi, buruh sopir ini hidup di dalam ruang hampa. Mereka seperti bergerak, tapi nggak tahu kemana mereka harus mengadukan nasibnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita ingin menyampaikan di awal bahwa harapannya Deks Pidana Ketenagakerjaan ini dapat membangun sinergi antara kelas pekerja dengan kepolisian. Tapi ternyata di lapangan, saya ingin sampaikan di dalam ruangan ini, di hadapan saya ada Bung AKBP Martuasa yang kemarin menangkap ketua umum kami. Sinergi apa yang ingin dibangun? Ketua umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia ditangkap, diseret. Sinergi yang seperti apa yang akan dibangun? Ya. Katanya penangkapan itu atas dasar perintah. Kami menanyakan perintah siapa? Kok ketua umum kami ditangkap? Nggak mau juga jawab. Ini memahami nggak isi konstitusi? Kalau ada yang perintah untuk menangkap, maka kami aksi itu diperintah oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat ketika ada keresahan. Nah, ini mau seperti apa?
Kami akan menuntut, ini bukan sinergi, malah justru kami akan menggelar demonstrasi di Polres KP3, di Polda Metro Jaya dan Mabes Polri untuk mendesak copot AKBP Martuasa karena setelah menciderai institusi Polri dengan menangkap pimpinan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Sinergi yang seperti apa yang akan dibangun? Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tolong pesan kami disampaikan kepada Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, bahwa AKBP Martuasa telah menciderai hubungan sinergi harmonisasi antara buruh dan institusi Polri. Terima kasih. Oke, Bu. Tadi ada sedikit penyampaian apa yang disampaikan oleh sahabat kami. Kalau saya sih melihatnya ini bunga-bunga orang pacaran, Pak. Jadi baru kenal itu ya biasalah, melok-melok dikit ya kan. Nah, lama-lama jadi pacar dan insya Allah jadi jodoh. Nah, jadi saya pribadi mengucapkan permohonan maaf kalau memang kemarin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin ini karena memang situasi Pelabuhan Tanjung Priok pada saat itu memang masih macet. Kemudian juga hari itu adalah Tri Paskahnya umat Kristiani, Pak. Jadi hari Paskah, hari Minggu, anggota kami juga tidak melaksanakan ibadah Paskah yang beragama Kristen, termasuk izin kami juga, Pak. Kami mengamankan beliau untuk pelantikan dan sebenarnya malam jam 3 sudah mencoba untuk bernegosiasi untuk tidak ke tempat pos 9. Kami bilang kami kawal Mas dari tempat awal sampai akhir di gedung Jakarta Utara, cuman dalam perjalanannya kembali lagi kalau orang pacaran ada ria-ria sedikit. Kami sekali lagi saya kalau pribadi minta maaf, dan ini adalah proses perkenalan ya, karena masih baru di sini, tapi sekali lagi ini adalah proses juga berkolaborasi. Kami Polres Tanjung Priok sering mengawal kelompok-kelompok kawan-kawan supir dan ini termasuk kemarin pembuatan toilet di pelabuhan, itu adalah juga hasil penekanan kami terhadap kepada Pelindo, karena kami melihat kawan-kawan supir kalau sedang melakukan bongkar muat terlalu lama, kami sampaikan juga kepada Pelindo wajib membuat WC, dan juga alhamdulillah sudah dilakukan. Meskipun belum sempurna, ini adalah proses tugas kepolisian sesuai dengan arahan dari pimpinan dan niat baik kami untuk membantu kawan-kawan buruh dan supir. Itu saja mungkin dari saya, klarifikasi sedikit. Kami tetap juga mohon bimbingan dan arahan dari Bapak sekalian, senior kami dan juga ibu-ibu orang tua kami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Santi.